Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Bu Iin. Hari ini kita akan belajar bersama materi pertumbuhan dan perkembangan tema 1, subtema 2, kelas 3. Nah, bagaimana kalian sudah siap belajar bersama Bu Iin? Oke, dipersiapkan alat tulisnya. Siapa tahu kalian menemukan hal-hal penting di materi kali ini. Yuk kita mulai bersama. Materi yang pertama, apa itu pertumbuhan? Nah, kalian semua ada yang tahu tidak pertumbuhan itu apa? Coba lihat sekitar atau diri kalian sendiri. Kalian tahu tidak pertumbuhan itu apa? Nah, pertumbuhan itu bertambahnya ukuran berat badan atau tinggi badan. Pasti berat badan atau tinggi badan kalian akan tumbuh dan bertambah, ya kan? Misalnya dari kalian bayi, lalu balita, tinggi kalian dan berat badan kalian akan bertambah terus-menerus. Bukan begitu? Nah, itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Lalu, faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan manusia? Yuk kita simak. Yang pertama adalah makanan yang kita makan, lalu kebiasaan kita berolahraga, dan gen dari orang tua kita. Itu semua adalah hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Selanjutnya, makanan apa sih yang baik untuk pertumbuhan kita? Yaitu yang pertama adalah makanan pokok, susu. Lalu ada sayur-sayuran. Dan yang terakhir adalah buah-buahan. Nah, kalian harus perhatikan gizi kalian agar pertumbuhan kalian bertumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah perkembangan. Kalau tadi kita membahas tentang pertumbuhan, sekarang kita membahas tentang perkembangan. Apa sih bedanya dengan pertumbuhan? Jadi, perkembangan itu adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya jika pertumbuhan manusia akan berhenti saat mereka dewasa, biasanya di umur 17 sampai 18, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Jadi tidak bisa berhenti seperti dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan pasti akan berhenti saat kita dewasa. Nah, selanjutnya contoh perkembangan pada manusia. Bagaimana sih contoh perkembangan pada manusia itu? Nah, yang pertama misalnya adalah saat masih bayi, kita atau kalian tidak dapatkan makan sendiri, pasti perlu bantuan. Namun saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa dibantu orang lain, tanpa dibantu ibu ataupun ayah. Nah, itulah yang dinamakan dengan perkembangan pada manusia. Dari yang awalnya kita misalnya masih menangis jika sesuatu yang kita inginkan tidak dituruti, namun dengan berkembangnya pikiran dan emosi, kita sudah mengerti dan harus ikhlas jika sesuatu tidak bisa kita miliki. Seperti itulah kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kira-kira apa ya kesimpulan yang kita dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak? Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu pasti berbeda-beda, tergantung faktor makanan, kebiasaan berolahraga, gen dari orang tua. Jadi kita harus tetap bersyukur terhadap apa yang ada pada diri kita tanpa perlu membandingkan dengan orang lain, karena Allah menciptakan kita dengan keistimewaannya masing-masing. Oke teman-teman, materi pada hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga
kesehatannya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.